Halo, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini, jangan lupa ikuti podcast kami Drama Nikah di Spotify. Kemudian jangan lupa subscribe YouTube kami, namanya Drama Nikah. Teman-teman bisa komen lah tentang cerita yang diupload. Teman-teman bisa sharing juga di komen mengenai pengalaman pernikahan teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram kami @dramanikah. Teman-teman bisa kirim-kirim lah cerita tentang pernikahan kalian, boleh suka dan duka, atau teman-teman yang belum menikah mau rencana menikah bisa sharing pengalaman pacaran kalian. Oke, langsung saja ke cerita hari ini. Halo para pendengar podcast Drama Nikah, namaku sebut saja Asih. Aku tinggal di daerah Jawa Tengah. Saat ini, aku tinggal bersama anakku yang masih sekolah SMP. Di sini saya mau cerita tentang kehidupan rumah tanggaku. Sekitar 5 tahun yang lalu, kami pernah mengalami kehidupan yang cukup nyaman ya, karena ada suami yang selalu menopang hidup kami. Kami makan tidak kekurangan, saya dan anak hidup cukup bahagia. Kami kalau makan keluar walaupun di kaki lima bisa lah. Maklum, kami orang kampung kalau hari biasa makan di rumah. Tetapi kalau makan di luar walaupun di kaki lima itu berbeda untuk kami. Kisah yang akan saya ceritakan di sini yaitu dulu kami merupakan keluarga yang biasa ya. Suami kerja di pabrik di kampung. Gajinya cukup untuk hidup, tapi gak lebih lah. Kemudian suamiku suatu hari dapat kerja di daerah Kalimantan. Nah, di situ kehidupan kami mulai membaik. Yang dulunya saya ibaratnya menerima uang dari suami cukup. Nah, ketika suami kerja di Kalimantan, saya selalu dikirim uang bulanan yang banyak ya, karena itu bisa 6-7 kali lipat yang biasa saya terima sebelumnya. Nah, di situ kehidupan kami berubah. Bahkan banyak tetangga kanan kiri yang mulai tahu lah tentang perubahan kehidupan kami. Kami juga bisa memperbaiki rumah, renovasi rumah ya, beli motor dan lain-lain. Meskipun suami kerja jauh, kami tetap rutin berkomunikasi. Kami selalu tidak lupa mendoakan semoga kami sehat dan kami bisa kedepannya bisa suami saya itu bisa pulang dan kita bisa berkumpul lagi, dan uangnya kalau udah terkumpul kan suami harapan saya kan pulang gitu. Di samping itu saya juga berharap suami sempatin libur lah pulang walaupun sebentar. Walaupun sampai sekarang kenyataannya belum bisa pulang kampung. Biasanya saya sama suami akan teleponan kalau sudah malam, ketika dia sudah pulang kerja. Kalau chatting mungkin gak sering ya, karena pasti dia balasnya lama. Maklum lah, dia kan sibuk kerja di sana. Dia juga gak lupa selalu nanyain gimana sekolah anaknya, nilainya gimana, nanya hari ini makan apa, yang kurang lebih kayak gitulah. Ya layaknya komunikasi suami istri lah, seperti itu. Oh iya, sebelum suami kerja di Kalimantan, aku dan suami tinggal di rumah orang tuaku ya. Karena dulu aku menolak ketika diajak tinggal di rumah mertua, di rumah orang tuanya suami. Aku sempat tinggal di sana ya, cuma itu bentar saja. Gak tahu kenapa aku kurang nyaman, atau mungkin aku belum ada kecocokan ya dengan mertua ya, atau mungkin belum bisa beradaptasi ya. Di sini tertulis seperti itu.
Jadi karena hal itu maka suami tinggal di rumahku. Walaupun sebenarnya dia juga nggak nyaman ya tinggal di rumah ada ayah dan ibuku. Maklumlah orang tuaku ini sebenarnya baik ya, karena aku cukup kenal ya. Tapi dia emang agak rewel. Maklumlah suamiku kan gajinya nggak seberapa gitu. Jadi ya saya rasa teman-teman tahu lah. Cuma intinya mungkin orang tuaku tuh mendorong suamiku lebih kerja keras. Sebenarnya dia nggak gimana-gimana orangnya. Ya kurang lebih seperti itu. Dia baik, nggak ngomongin dari belakang atau apa sih, tidak gitu. Cuma mungkin harus lebih keras, kurang lebih kayak gitu, karena dia mendidik aku juga seperti itu. Nah suatu hari tiba-tiba ada perubahan lah dengan suamiku ini. Tiba-tiba dia bilang, mungkin dia kesepian ya. Dia bilang kalau dia mau ngajak aku tinggal di sana, tinggal di Kalimantan. Dia juga suruh aku ajak anak-anak saya untuk tinggal ke sana. Suamiku ini cukup sibuk ya. Dia sudah naik jabatannya. Dia makin bertambah lah kerjaannya, sehingga dia khawatir kedepannya susah untuk pulang kampung. Namun setelah saya pikir-pikir, kayaknya nggak bisa tinggal di sana. Karena aku nggak bisa meninggalkan kampung dan orang tuaku. Jujur aku milih lebih dekat dengan ibuku. Aku nggak enak meninggalkan ibuku, nanti dia kasihan kalau nggak ada aku. Suami juga sudah beberapa kali ya mencoba untuk mengajak aku tinggal di sana, namun akhirnya dia menyerah dan ngertiin aku. Tapi sampai di situ suami tetap rutin ngabarin, telepon, dan kirim uang untuk kami dan keluarga. Hingga di tahun kedua kalau nggak salah, tiba-tiba suami mulai jarang telepon. Dia tidak kirim uang juga. Aku mencoba tanya sana sini orang yang kerja di daerah sana, tapi nggak ada yang tahu. Nihil hasilnya. Mungkin karena memang beda tempat dengan orang lain. Di PT itu suamiku kerja, dia merupakan orang kampung sini satu-satunya yang ada di situ. Jadi kalau aku tanya ke orang lain emang jarang yang tahu tentang dia. Aku sampai berbulan-bulan tiap hari cari di Facebook, di Instagram, nanya sana sini, nanya orang pintar, tetap nggak ada hasilnya. Yang ada kabar miring kalau dia nikah lagi dengan orang di sana. Dan sekarang sudah 5 tahun berlalu. Suami gak ada kabar sama sekali, bener-bener hilang. Tapi saya masih rutin tetap cari di sosial media, Facebook, Instagram, walaupun sama sekali gak ada jejaknya. Sekarang aku kerja di pabrik untuk menghidupi anakku, dan status kami saat ini belum pisah. Kadang ibuku suka ngomporin kalau dia sudah nikah lagi dengan perempuan di Kalimantan. Aku disuruh ceraikan dia sendiri, tapi aku masih bingung, gak yakin. Intinya sulit diutarakan lah, antara sedih, kehilangan, seperti itu. Yang paling sedih, banyak tetangga yang gosipin kalau aku ditinggal sama suamiku menikah dengan wanita lain. Seperti itulah kisah saya, semoga ada hikmahnya dan saya dapat petunjuk dari Allah. Terima kasih.